Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Saya Jumaidil 17 30 40 10 74 ingin menampilkan makalah tentang institusi wakaf. Dan saya ingin membahas A. Mekanisme operasional institusi wakaf. Baiklah, saya membahas poin A tentang mekanisme operasional institusi wakaf. Menurut Muhammad Zakaria, secara konsepsional, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi duafa dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan pusat pembelanjaan. Apabila menganalisis konsep dari Muhammad Zakaria, wakaf memiliki makna upaya mengembang aset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi. Saat ini untuk kemaslahatan yang akan datang, sehingga pengelolaan wakaf memiliki pengorbanan kesempatan konsumsi di masa sekarang untuk tujuan menyediakan penghasilan dan pelayanan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Karena tujuan proyek wakaf adalah mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya insani. Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama, wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf. Maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi berwakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan harus ditampilkan lebih profesional dan modern, yang bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya. 1. Kelembagaannya. 2. Pengelolaan operasional. 3. Kehumasan atau pemasaran. 4. Sistem keuangan. Pengelolaan wakaf benda bergerak, terutama wakaf uang, mensyaratkan bukan hanya pengetahuan khusus tentang manajemen pengelolaan keuangan modern, tapi juga berbagai pengetahuan dan pengalaman tentang usaha-usaha produktif serta bentuk investasi yang produktif yang dibenarkan secara syariah. Di Indonesia, lembaga ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Lembaga ini secara resmi ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki dasar hukum yang cukup kuat karena ditetapkan berdasarkan undang-undang. 1. Peran lembaga keuangan syariah dalam wakaf uang di Indonesia. Peran LKS sangat strategis, terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini, karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf dengan syarat-syarat. A. LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri. B. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. C. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia. D. Bergerak di bidang keuangan syariah. E. Memiliki fungsi titipan atau wadiah. LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan yang diamanatkan oleh wakif kepada nazir. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada
produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah berdasarkan akad syariah seperti mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Sementara pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk di luar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan cara ini, dana wakaf uang umat yang terkumpul dapat terjamin keamanan serta memberikan aman bagi para wakif. 2. Pembentukan institusi wakaf. Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI. Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazir-nazir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercaya kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka perlu dilakukan pengamanan, dan dalam hal ini benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Untuk itulah BWI yang mempunyai fungsi sangat strategis yang dibentuk diharapkan dapat membantu baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para nazir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayai kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif, strategis, dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya. BWI ini seharusnya profesional, independen, dan pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan public service. 3. Pengelolaan dana dan pembiayaan. Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Monzarkaf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap. Wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Oleh karena itu, KAF membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan harta baru wakaf secara institusional. A. Model-model pembiayaan proyek wakaf tradisional. 1. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama. 2. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf. 3. Penukaran pengganti substitusi harta wakaf. 4. Model pembiayaan KUR, sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar. 5. Model pembiayaan ijarah, sewa dengan 2 kali pembayaran. B. Model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional. 1. Model pembiayaan murabaha.
Penerapan pembiayaan murabaha pada harta proyek menghasilkan atau mengharuskan pengelolaan harta wakaf. Nazir mengambil fungsi sebagai pengusaha yang mengendalikan proses investasi, yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak murabaha, sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islam. 2. Model istisna. 3. Model istisna memungkinkan pengelolaan harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melakukan suatu kontrak istisna. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelolaan harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. 4. Model ijaro. Model pembiayaan ijaro merupakan penerapan sewa-menyewa di mana pengelola wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaan nazir memberikan izin penyedia dana mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf untuk jangka waktu yang lebih ditentukan. Kemudian ia menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama di mana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana. Nazir akan memberikan sewa secara periodik kepada finansier. Jumlah sewa telah diperkirakan untuk menutupi modal pokok dan keuntungan yang telah dikehendaki oleh finansier. Pada akhir periode yang diizinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki, dan setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki harta wakaf lagi. 5. Pembiayaan mudorobah. Dalam model pembiayaan mudorobah dapat digunakan oleh nazir dengan asuransi perannya sebagai entrepreneur dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf atau mengebor sebuah sumur minyak jika tanah itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada di tangan nazir secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha. Baiklah, itu pembahasan saya tentang poin A. Akan dilanjutkan oleh Anthony di poin B. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.